Latar belakang prospek pasar, berkembang bisnis kuliner di era digital semakin pesat, didukung oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang menyukai makanan praktis, lezat, dan kekinian. Dimsum sebagai makanan populer masih memiliki variasi rasa yang terbatas sehingga membuka peluang inovasi. Rasa Sud menghadirkan bolognese sebagai perpaduan cita rasa Asia Western yang unik. Produk ini memiliki prospek pasar yang baik karena remaja dan masyarakat umum, serta didukung oleh harga terjangkau dan pemesanan melalui media sosial. Visi misi menciptakan sajian makanan rasa yang unik dengan inovasi baru sehingga menghasilkan produk berkualitas dan harga terjangkau. Menghasilkan produk dimsum dengan varian yang unik dan dengan menggabungkan cita rasa Asia Western melalui saus isian bolognese, menjaga kualitas bahan baku agar produk tetap higienis dan aman. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran untuk menjangkau pasaran yang lebih luas. Masuk ke bagian marketing mix. Yang pertama, produk. Produk yang ditawarkan adalah dimsum bolognese, yaitu dimsum dengan inovasi saus bolognese yang memiliki citra rasa unik, lezat, dan tampilan menarik sehingga berbeda dari dimsum pada umumnya. Kedua, price. Harga produk ditetapkan berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan serta disesuaikan dengan daya beli konsumen, sehingga tetap terjangkau namun tetap memberikan keuntungan. Kami menetapkan harga sebesar Rp10.000 per porsi dengan isi 3 dimsum dan saus bolognese. Yang ketiga, place. Produk dipasarkan secara langsung di lingkungan sekitar seperti rumah, kantin, dan kampus, serta melalui penjualan online untuk memudahkan konsumen dalam membeli. Yang keempat, promotion. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok, serta melalui promosi dari mulut ke mulut untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Saya Marisa Kazahangir dari kelompok 24C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian STP, segmenting, targeting, dan juga positioning dari produk kami, yaitu dimsum bolognese. Baik, kita mulai dari bagian segmentasi pasarnya. Nah, sebenarnya untuk segmentasi pasar dari dimsum bolognese ini itu ditujukan untuk orang-orang yang suka makanan praktis tapi tetap punya rasa yang menarik gitu. Nah, mulai kayak dari remaja, terus mahasiswa, pekerja, bahkan sampai ibu rumah tangga itu bisa menikmati produk ini. Nah, untuk pemasaran sendiri itu kami fokus di lingkungan rumah dan juga kampus tentunya. Dan juga bisa di tempat-tempat yang ramai dengan aktivitas. Nah, selain itu, kami juga menyasar orang-orang yang suka nih mencoba makanan baru, mengikuti tren kuliner gitu, yang sedang hits dan tertarik dengan makanan yang unik serta berbeda dari biasanya. Oke, baik, kita lanjut ke bagian targeting dari dimsum bolognese ini. Nah, targetingnya itu, target utama kita itu sebenarnya tadi remaja sama mahasiswa. Alasannya tuh simple, karena mereka itu biasanya lebih suka mencoba makanan yang sedang viral dan aktif mencari rekomendasi kuliner di media sosial kayak TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, namun produk ini juga sebenarnya cocok kok buat pekerja-pekerja maupun masyarakat umum yang membutuhkan cemilan praktis, mengenyangkan, dan juga harganya tetap ramah di kantong. Apalagi sekarang ini banyak orang yang suka mencari makanan yang nggak cuma enak gitu loh, tapi menarik gitu untuk dibagikan ke media sosial. Kayak biasanya suka difoto-foto gitu, terus nanti diupload di media sosial, seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu positioning. Nah, sebenarnya kami itu pengennya dimsum kami itu, dimsum bolognese itu dikenal sebagai dimsum yang bukan hanya sekedar dimsum biasa gitu. Kami menghadirkan kombinasi dimsum dan juga saus bolognese yang memberikan sensasi rasa yang berbeda dan lebih kekinian. Jadi ketika orang mendengar dimsum bolognese, yang terbayang itu adalah cemilan yang enak, unik,
terus punya ciri khas tersendiri gitu. Karena kan tadi sausnya itu pakai saus bolognese, bukan chili oil, bukan mentai, itu kan udah biasa banget ya. Nah, kita itu menghadirkan saus bolognese sebagai ciri khas kita sendiri. Nah, selain itu kita juga pengen menjaga kualitas bahan baku dan menawarkan harga yang terjangkau agar bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Bagian SWOT dari produk yang kami buat yaitu dimsum bolognese. Jadi untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah strength atau kekuatannya terlebih dahulu. Dimsum ini kan memiliki banyak keunikan gitu ya. Dari yang kita tahu bahwa saus ataupun topping dimsum itu memiliki ciri khas tersendiri. Dan dari kami menambahkan atau menginovasikan ide baru yaitu dengan menggunakan kombinasi saus bolognese yang memang bahan bakunya ini memiliki cita rasa identik lebih ke barat. Selanjutnya dari segi bahan bakunya ini tidak yang terlalu sulit untuk ditemukan ya, bahkan tidak sulit sih, karena memang tersedia di market manapun. Jadi ya kita bisa dengan mudah untuk membuat dimsum ini atau memproduksi dimsum ini kapanpun kita mau. Juga dari segi harga, kita mengeluarkan harga yang relatif terjangkau, tidak mahal, tidak terlalu mahal, tidak pun yang terlalu murah juga. Jadi ya memang untuk harganya ini worth it dan dimsum ini bisa dinikmati dari berbagai kalangan. Adapun dari segi tampilan dari dimsum ini yang pasti akan menarik juga karena ada tambahan kombinasi dari saus bolognese-nya juga. Dan dari segi rasa dimsum yang memang familiar, ini akan cukup mudah untuk diterima di berbagai kalangan usia. Lalu selanjutnya yang kedua ada weakness atau kelemahan. Walaupun produk ini memiliki banyak keunikan, tidak menutup kemungkinan juga ya bahwa produk ini tuh memiliki kelemahan tersendiri. Untuk yang pertama ini, produk ini itu tidak bertahan lama, tidak awet gitu ya. Karena kan memang dari segi bahan bakunya pun kita menggunakan bahan-bahan yang segar. Jadi ya sebisa mungkin produk ini itu disimpan atau didistribusikan dengan baik agar si kualitasnya ini tetap terjaga. Kedua, dari segi pembuatan nih, proses pembuatannya ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang, cukup banyak gitu ya. Dari segi pembuatan dimsumnya, lalu dari segi pengukusan gitu ya, itu membutuhkan waktu yang lama juga. Karena kita memastikan agar si tekstur dimsumnya ini bisa benar-benar pas, tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu empuk. Dan juga ya dari segi pembuatan sausnya. Adapun di sini dari segi rasa gitu ya, varian rasa yang memang masih terbatas, jadi tidak memberikan banyak pilihan kepada konsumen selain rasa itu sendiri yang memang cukup beresiko. Ini akan membuat bosan ya konsumen untuk membeli rasa itu lagi. Jadi ya sebisa mungkin harus berinovasi dari segi rasa. Dan juga di sini ada dari segi pembuatan yang memang membutuhkan ketelitian gitu. Karena memang tidak bisa asal buat gitu saja. Pasti kita harus menjaga dari cita rasanya, bentuknya, tampilannya itu harus tetap konsisten agar kita tidak mengecewakan dan bisa menjaga kepercayaan dari konsumen. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Di tengah tren makanan unik yang kini sedang banyak bermunculan, dimsum bolognese ini memiliki banyak peluang yang cukup besar untuk berkembang. Di kalangan masyarakat khususnya generasi muda atau Gen Z, mereka banyak yang sekarang ini tertarik atau penasaran untuk mencoba makanan-makanan baru yang memang cita rasanya itu belum pernah ada sebelumnya. Dan juga produk dimsum bolognese ini mudah dipasarkan karena bisa dijual di sekitaran rumah, sekolah, ataupun kampus. Dan untuk melalui platform digital, ini bisa dilakukan di media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp, agar kita bisa mempromosikan menjualnya dengan lebih luas dan juga efektif. Adapun di sini peluang kita untuk mengembangkan varian rasa ataupun topping agar si konsumen ini tidak mudah bosan. Dan juga dimsum bolognese ini memiliki peluang yang besar untuk menerima banyak pesanan karena ini bisa disajikan sebagai hidangan di acara-acara seperti ulang tahun, arisan, atau acara-acara kantor, juga acara pernikahan juga banyak sekarang yang menggunakan hidangan dari dimsum ini. Selanjutnya ada threat atau ancaman, yang dimana dimsum ini sekarang memiliki banyak kompetitornya ya, dan yang pasti banyak juga kompetitor yang menjual dengan harga yang murah. Dan maka dari itu kita harus sebisa mungkin berinovasi dari segi rasa dan juga harga
agar tetap worth it untuk dibeli oleh konsumen. Adapun dari segi bahan baku nih, yang dimana seperti daging, susu, keju, dan lain sebagainya itu sewaktu-waktu bisa mengalami fluktuasi. Maka dari itu, hal tersebut bisa mempengaruhi biaya produksi, alhasil yang nantinya juga bisa mempengaruhi biaya jual, entah itu lebih mahal atau mungkin porsinya yang bisa dikurangi. Selain itu, perubahan selera konsumen yang dimana sekarang ini banyak sekali makanan-makanan unik yang bermunculan. Maka dari itu, jika kita tidak meningkatkan atau memiliki inovasi baru dari varian rasa juga toppingnya, kita akan beresiko akan ketinggalan dan bisa saja konsumen-konsumen akan pindah ke kompetitor lainnya. Selain itu, jika pesaing lebih aktif melakukan promosi, maka berpotensi untuk menarik banyak konsumen dan alhasil bisa mengurangi pangsa pasar kita. Ya, penjelasan dari saya. Let's see our video how to make dimsum bolognese. Oke, bahan-bahannya di sini ada ayam, daging yang sudah digiling, tepung tapioka, royco ayam, garam, saori, telur, bawang putih, kulit dimsum, margarin, susu full cream, saus bolognese, bawang bombay, juga wortel. Tahap selanjutnya adalah tepung tapioka yang dimasukkan ke dalam ayam yang sudah dihaluskan. Selanjutnya adalah saori saus tiram, royco ayam secukupnya, bawang putih yang sudah dihaluskan, dan telur. Masukkan telur ini ke dalam adonannya. Setelah semua bahannya dimasukkan, aduk semua adonan itu hingga rata seperti ini. Setelah adonannya merata, kita ambil kulit dimsumnya dan masukkan adonan tersebut ke dalam kulit dimsumnya. Setelah itu dibentuk. Oke, setelah dibentuk kita masukkan dimsumnya ke dalam kukusan dengan durasi 20 hingga 30 menit. Selanjutnya pembuatan saus bolognese dengan bahan utama di sini ada margarin. Lalu dipanaskan dan masukkan bawang bombay yang sudah diiris dan tumis. Masukkan daging yang sudah digiling ke dalam bawang bombay yang sudah ditumis. Tumis kembali hingga merata. Selanjutnya adalah core dalam pembuatan saus bolognese, yaitu la fonte. Dan kita aduk kembali. Setelah merata, kita tambahkan tepung. Oke, lalu kita tambahkan susu full cream secukupnya dan kita aduk. Nah, setelah merata, tambahkan royco, kaldu jamur, garam. By the way, opsional ya guys, kalau kalian ngerasa masih kurang, boleh ditambahin bumbunya. Setelah itu, kita aduk lagi sausnya hingga mengental seperti ini. And this is the final result. Dimsum yang sudah dikukus tadi siap untuk disajikan. Oke, itu tadi pembuatan dimsum bolognese-nya. Selamat mencoba. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang keuangan pada kelompok 2. Hasil pendapatan pada kelompok 2 di minggu pertama yaitu kita kasih modal 250.000, lalu kita mendapatkan 142 pieces produksi dan kita bagi 2 porsi yaitu di porsi pertama isi 3 sekitar 10.000 dan di yang kedua itu isi 5 sekitar 17.000. Lalu kita mendapatkan pendapatan 480.000. Nah, jika kita menghitung laba, pendapatan kita dikurangi dengan modal yaitu 250.000, jadi laba kita di minggu pertama ada 230.000.
Tetapi di kasnya kita karena uang modalnya itu dari hasil iuran, jadi kas kita masih di 480.000. Selanjutnya di minggu kedua kita memodal 250.000 lagi, dan tadi ada uang kasnya itu sekitar 480, kita kurangi modal kita lagi 250, jadi total uang kasnya tetap ada di 230. Nah, hasil dari produksi kita 114 pieces, dan kita juga bagi 2 porsi lagi, yang isi 3 itu 10.000 kita jual, lalu yang isi 5 itu kita jual 17.000. Nah, di minggu kedua ini kita mendapatkan pendapatan 336.000. Nah, jika dikalkulasikan laba yang kita dapat itu sekitar 336.000 ditambah dengan 230 hasil tadi yang disisa kas setelah dimodal, jadi totalnya adalah 318.000. Nah, di minggu ketiga ini kita ngemodal lagi 250.000 dan mendapatkan 141 pieces. Lalu kita buat di satu porsi aja, yaitu diisi 3 dengan senilai 10.000, kita mendapatkan 470.000, lalu kita kurangi dengan modal 250.000 itu, lalu ditambah kas sebelumnya. Jadi total di minggu ketiga ini kita mendapatkan kas 288.000. Di minggu keempat kita ngemodal lagi 250.000 dan mendapatkan 141 pieces lagi, dan kita jual dengan isi 3 yaitu 10.000, kita mendapatkan 470.000 dikurangi 250.000 tadi, jadi 220. Nah, ditambah sama kas sebelumnya yaitu 288.000, jadi total pendapatan kita di minggu keempat yaitu 475. Kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan usaha yang telah dilakukan, Dora Sasut berhasil mengembangkan produk inovatif berupa dimsum bolognese yang menggabungkan cita rasa Asia dan Western dalam satu sajian. Produk ini mampu menarik minat konsumen karena memiliki rasa yang unik, harga yang terjangkau, serta tampilan menarik. Selama periode penjualan, usaha dapat berjalan dengan baik mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pengolahan keuangan dan berhasil menghasilkan keuntungan. Selain memberikan manfaat ekonomi, kegiatan usaha ini juga memberikan pengalaman nyata bagi anggota kelompok dalam menerapkan ilmu kewirausahaan dengan mempertahankan kualitas produk, meningkatkan inovasi, serta memperluas strategi promosi. Dora Sasut memiliki peluang yang baik untuk terus berkembang dan bersaing di industri kuliner.